Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, kita bersama-sama lagi di Bravo Iwan, tentu saja Bravo Ready Indonesia. Kami kali ini hadir di depan Anda lengkap untuk membahas kelanjutan kasus Jessica Kumala Wongso. Tentu saja pertama di sebelah kanan saya, sekali saya perkenalkan Bapak Edi Kusuma. Pak Edi, ini penampilan perdana yang langsung di Bravo Iwan. Kalau sebelumnya telah tampil di Bravo Karna, kali ini Bravo Iwan. Siap. Terima kasih Pak Edi sebagai asisten produser yang tanggung jawab ini. Kan karena atas banyak konten kita. Ya. Ya, tentu saja Pak Bostam, Pak Hidayat Bostam, pengacara pertama Jessica Kumala Wongso, Kang Karna Adibrata, dan last but not least siapa lagi kalau bukan yang Anda kenal, yaitu psikologi forensik expert satu-satu di Indonesia saat ini, Kang Reza Indragiri Amril. Kang, terima kasih. Jadi tadi Kang Karna bahwa kita sudah angkat kasus Jessica ini berturut-turut dalam beberapa episode. Iya. Fakta bahwa keinginan Bravos itu adalah menghadirkan kasus ini secara berkesinambungan. Karena memang ini sedang menjadi sorotan publik Indonesia. Gitu kan Reza, benar ya? Dunia bahkan. Bahkan dunia. Iya. Dan tidak hanya menghadirkan para pengacara, sudah ada Bang Otto Hasibuan hari sebelumnya dan Bang Hidayat Bostam yang diikuti oleh banyak viewers. Bukan hanya mama Bang yang sangat mewek dengan kisah Bang Bostam. Tapi saya ingin sampaikan Bang Bostam yang berada di belakang kita untuk mengangkat kasus-kasus ini juga adalah Pak Edi. Nah Pak Edi, jelaskan kepada kita semua, pada Bang Bostam terutama dan pada viewers, kenapa kita penting tetap menjaga konsistensi dan kontinuitas, katakanlah untuk topik pembahasan mengenai topik kasus ini. Kenapa harus terus-menerus Pak? Ya, begini Bang Iwan, kalau kita mengamati kasus-kasus Jessica dan Mirna ini merupakan hot topic yang paling viral pada saat ini ya. Khususnya untuk dunia hukum seperti yang Pak Bustam dan sebagai ahli forensik Pak Rija, yang ada unsur-unsur sesuatu yang menarik secara ilmiah yang memang akan kita telah secara lebih jelas, tentunya akan kita expose di Bravos Radio Indonesia. Karena media sekarang, media mainstream, yaitu TV-TV yang bereksis sekarang ini seperti Trans 7 dan lain-lainnya, tentunya tidak akan mengeksplor terlalu banyak dan dalam untuk masalah-masalah yang lebih detail, karena mereka juga terpaku harus menyiarkan berita-berita yang begitu banyaknya, terutama segmen-segmennya yang lain gitu loh. Ya. Nah, untuk di acara Bravos, Bang Iwan akan ditelusuri dan ditelisik secara mendalam dengan bantuan bapak-bapak secara hukum ini. Demikian. Jadi Saya rasa ini kepentingan Bravos sebetulnya untuk menghadirkan kepada publik Indonesia hal yang sedang hot topic tadi, dan kita jaga kontinuitasnya begitu, Pak Edi. betul sekali, Bang Iwan. Kalau masih lama nih berlangsung, kita ikuti terus. Ikuti terus sampai final terakhir, dan akan kita buktikan bahwa Bravos Radio ini sebagai platform digital pertama di Indonesia menyaingi Netflix dengan judulnya High School. Demikian. Oke. Bolehlah Yang Netflix dibilang oleh Pak Edi itu sangat Iya. betul. Ya. Terus terang aja 1-2 pekan terakhir ini saya dikontak terus-menerus oleh orang yang sangat rendah hati. Namanya Pak Irwan Hidayat. Beliau adalah bos Sido Muncul. Iya, beliau yang mengontak saya. Saya merasa tersanjung betul beliau mau mengontak saya. Dan beliau akhirnya punya sebutan nih, untuk orang seperti Pak Bostam, untuk orang seperti Mas Iwan yang terus-menerus memberitakan atau mencerahkan tentang isu ini. Pak Irwan itu sebut sebagai Justice Warrior. Dan sebutan Justice Warrior itu Pak Irwan Hidayat sematkan kepada bapak-bapak ini bukan dari tayangan televisi, tapi justru dari tayangan obrolan seperti ini. Serius. Serius. Saya sangat. Orang Pak Irwan Hidayat Jadi referensinya adalah podcast. Channel ini. referensinya berapa? Ya. Harus saya katakan begitu. You're not kidding. Wah, kemarin terakhir saya bertemu dengan beliau. Or do you just try to please us? Tidak. Enggak.
silakan undang Pak Irwan Hidayat ke sini. Beliau sendiri deh yang kasih testimoni. Kita sangat berbesar hati. Terima kasih Kang Reza. Iya Kang Karna ya. Coba. Ini benar sekali. Coba dengan advice dari Pak Rija, Iya. tolong Pak Irwannya dihadirkan. Pak Oh, Irwan sudah Hidayat. muncul, jangan salah. Iya. Oh, belum sudah muncul. Pak Irwan Hidayat dari Sidomuncul. Kita coba nanti untuk menang beliau sebagai tadi Ya. diingatkan oleh Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ya. Tentu saja Lanjut. kita ingin terus kita keep up with this issue ya Kang ya gitu. Dan saya kira justru karena sudah kita mulai, kita harus lanjut terus. Tadi Pak Edi mengatakan sampai kapanpun. Dan kapanpun stamina tim pengacara luar biasa Pak Edi nih Pak. Mana mau tanya ke Pak Edi nih? Nah, Pak Bosam silakan. Terima kasih nih Pak. Sampai jalan terus sampai final ya Pak. Iya. Kenapa Bapak menyampaikan sampai final tentang Jessica? Apa yang Bapak tak lihat tentang Jessica? Kita logo kita Bravos, Pak Besar. Bravos itu apa? Bravos itu adalah menang pada akhirnya. Kebenaran akan tiba pada saatnya. Yang itu yang kita ingin kejar. Demikian. Sebagai media. Mengarah. Jadi mohon doa Pak. Ya. Dengan Bang Oto Pak berjuang terus Pak Ya. untuk mencari keadilan buat Jessica Pak. Ya. Kebenaran itu akan tiba pada saatnya. Dan kebenaran itu indah ya Pak ya. Luar biasa. Dan diamini oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Luar biasa. Kang Karna mengingatkan saya selalu Pak Edi, Bang Bostam bahwa ini akan terus. Jangan kasih longgar ke Basana sekarang gitu. Jangan kasih longgar ya Kang ya. Dan concern dia itu menurut saya make sense Pak. Karena faktanya tadi Pak Edi mengatakan di depan viral Pak. Dan publik kita ini mayoritas, saya baru mengatakan lebih dari 90% menginginkan ini betul-betul dikawal proses PK yang akan datang ya Bang Bostam. Iya. Sudah mau dimulai Bang rolling ini? Lagi persiapan Pak. Lagi Secara formil? ya. Jadi nanti akan diberitahukan Pak. Kita baca. Kepada publik? Ya. Iya. Pasti itu apa ke publik. Akan disampaikan secara terbuka dari pihak Bang Bostam Penasihat hukum dan Bang Oto Hasibuan, Ya. para penasihat hukum. Ya. Jadi ini akan kita pastikan diekspos secara maksimal Ya, oleh Bravos pastinya kan. ya boleh lah Pak. Jadi nanti kita bisa bicarakan Pak dengan Pak Oto Pak. Artinya gini, Pada langkah-langkah langkah selanjutnya makanya undang kembali Pak Oto. sedap. Ya, Cocok itu Pak. biar Pak Oto yang bisa menyampaikan Pak. Baik Gitu loh. Secara resmi kami akan sampaikan undang pada Pak Oto Hasibuan. Namun pertama lewat Bang Bostam dulu. Baik. Izin dengan hormat sampai pada beliau, kami akan segera sampaikan secara formal. Itu kan karena ya, undangan kita untuk bersama-sama di sini membahas tentang ini bersama Pak Edi juga dan Kang Reza dan Bang Bostam. Kang Iwan. Iya. Mungkin Kang Karna ingin menerangkan tentang Bravos yang ada 2 studio. Studio pertama dan studio sini. Jadi memang Ini penting. rencana kami ke depan, Iya. kita akan 2 studio. Studio di sini studio lebih besar dan mungkin juga akan banyak pengunjung. Iya. Dan studio kita juga ada yang di Batu Ampar. Iya, di kawasan Jadi, Condet. kita akan lebih agresif. Dan mudah-mudahan sepanjang satu minggu kita mungkin akan isi penuh. 2 studio kita ya. Ya, Dari studio yang kedua ini. Sama satu lagi kita punya SAG. Kita bisa menyampari narasi-narasi yang tidak sibuk. Yang tidak sempat ke studio kita. Langsung misalnya on the spot Iya. dengan narasumber kita datangi. Iya, dengan 5G ya. 5G modem. TV One pun kalah. Kita Wow, Pak Edi yang menyebutkan nih. Secara teknologi ini advance advance 5G. 5G. Iya. Jadi sahabat Bravo. Ya, Kita minum ya. Kita minum. saking kagetnya. Kita minum. Iya, siap. Kebetulan cuma ada aqua. Cuman kebetulan ada aqua doang. Nah, untuk diketahui oleh sahabat Bravo, di studio ini kita juga ada ini yang sudah kelihatan di background. Pak Edi bisa menjelaskan mengapa ada ini, Pak? Di studio sini, Bravos, studio kedua, kita berada di komplek Studio Trans 7 dengan program-program lapor Pak Arisan,
seperti Trans 7 ya. Oh, itu yang diproduksi oleh pihak stasiun TV itu di kompleks studio Di ini, kan? kompleks studio kita. Bravos. Ya. Luar biasa. Oke, Pak Edi, ini sangat menjanjikan. Tambahkan dari Ya, Kang. tadi sempat sekilas bahwa digital ini akan apa namanya tuh penyerapannya ke pemirsa ini akan lebih besar dibandingkan dengan digital televisi. Oke. Kenapa? Karena digital televisi yang sekarang ada, yang kita sebut adalah DVB-T itu sangat terlambat. Walaupun tadi kita sudah sebut bahwa analog switch off itu sudah mulai dilakukan, Iya. ya, walaupun masih banyak bolong-bolong, dan itu tidak tidak dibarengi dengan banyaknya set-top box Iya. di pemirsa. Jadi artinya mereka itu akan kurang ditonton. Dan yang akan ditonton adalah seperti apa ya, seperti kita ini. Oke. Itu masa depan yang seperti itu ya? Masa depan. Bisa ada di tangan kita. Oh, orang bisa memirsa langsung di gadget. Ya. Dan, oke. Baik Pak Edi, terima kasih banyak. Tapi itu terkait dengan tadi, bagaimana katakanlah ini lebih magnitude kan, Ya. kasus Jessica ini, dan cocok dengan filosofi penyiaran dan Bravos yang akan lebih luas Ya. jangkauannya. Ya. Karena di sini adalah epicentrum studio kita, Bravos. Epicentrum. Epicentrum. Oke. Tapi tidak tsunami ya. Oh, epicentrum teknologi dan broadcasting. Yes. Baik, terima kasih Pak Edi. Kita akan lebih kembali bahwa Pak Bostam ke depan Bravos Radio Indonesia Pak akan sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Kang Kana dan oleh Kang Reza tadi, kita akan terus kawal Pak kasus Jessica ini. Tentu saja harapan kami tim pengacara Bang Bostam dan Pak Putu Hasibuan tetap memberikan katakanlah porsi kepada kami untuk bisa ikut lebih mendorong perjuangan tim pengacara Jessica. Ya, supaya tidak ada Jessica berikutnya. Iya, seperti Jessica berikutnya, karena penegakan hukum dan keadilan itu kan menjadi katakanlah aspirasi semua masyarakat saat ini. Pak Edi masih ingin bisa nongkrong nggak? Ada waktu masih? Saya pamit dulu ya. Oh, hampir sih sebenarnya. Pengembangan broadcasting alat-alat yang baru dan Ya, banyak, visi broadcasting berikutnya. Baik, Pak Edi, terima kasih banyak. Terima kasih. Atas ini kesediaan dan waktu Pak Edi. Terima kasih. Thank you, Pak Edi. Thank you. Terima Thank you, Pak Edi. Ya, sukses. Mungkin Pak Bosem berkenan kemari. Luar biasa tadi melanjutkan yang tadi disampaikan oleh oleh Kang Karna, juga Kang Reza dan Pak Edi tadi, Bang Bostam. Kita kembali pada kasus Jessica. Upaya yang sudah dilakukan sejauh ini kan sudah diketahui oleh publik, dan publik Indonesia khususnya netizen, lebih khusus lagi viewersnya Bravo Race Indonesia akan terus mengawal ini. Kira-kira apa yang bisa di-share kepada publik dan netizen saat ini dari sisi kesiapan, katakanlah secara teknis dan hal lain yang terkait formal mungkin yang sejauh ini bisa di-share, Bang Bostam? Baik, terima kasih Pak Iwan. Dari hari Rabu ya Pak ya. Iya. Rabu itu saya dengan tim koordinator Iya. Yul Armain ya, bersama dengan Ibu Serdamil Purba, Iya. sama Ibu Riri, sama Ibu Elizabeth Batubara. Iya. Saya mendatangi lapas kembali. Mengunjungi Jessica. Jessica untuk tanda tangan surat kuasa, Pak. Surat kuasa apa itu, Bang? Surat kuasa. Nah, surat kuasa itu ya kan Pak. Jadi memang ada beberapa, kan sebetulnya jadi ini semua advokat kan Pak terpanggil hatinya untuk membantu kami ya. Kebetulan ketua kita ini waktu Pak Atau Sibuan ya kan. Pimpinan Peradi. Ya, Peradi. Tapi terbentuk dengan namanya Aliansi Advokat Indonesia untuk Jessica Kumala Wongso. Saya ulangi namanya, Bang.
Aliansi Advokat Indonesia untuk Jessica Kumala Wongso. Banyak loh tadi advokat yang ikut dalam aliansi ini. Banyak sekali Pak yang ikut Pak. Jadi hari Senin kami sudah membuka jam. Jam itu dari jam 11 sampai jam 4. Untuk semua advokat yang sudah mengisi link perkara untuk datang menandatangani kuasa. Kuasa. Kan waktu itu Bang Oto cuma mengatakan ini 70.000 nih. Iya. Dan saya bilang ini ratusan ini kita agak pusing juga nih Pak ya. Baru itu udah pusing. Apalagi 17 Kalau udah ribuan nih Pak. Iya. Udah ribuan Pak ya. Jadi memang sangat perhatian sekali dikarenakan dengan kasus Jessica. Kenapa sangat perhatian sekali? Dengan ini kita terima kasih dengan Netflix. Memang Netflix ini tidak memihak Pak setahu saya. Masing-masing memberikan mereka kesempatan untuk mengeluarkan. Iya. Dan mengeluarkan sebuah pendapatnya ya kan dari perjalanan sidang. Kalau saya kan bukan dari perjalanan sidang, dari perjalanan dari sebelum P21 Pak. Dari penyelidikan. Penyidikan ya, enggak penyidikan. Penyidikan di Polda. Polda dari penyidikan gitu loh Pak. Dan saya sangat bahagia dan sangat terima kasih ya. Jadi artinya saya tetap semangat ya. Dan Bang Oto juga mengatakan kita tidak ada hentinya untuk melakukan perjuangan cari keadilan untuk Jessica Kumala Wongso. Jadi surat kuasa itu ya akan hari Senin dibuka kembali. Yang sekarang kalau nggak salah sindet kemarin tuh terbuka baru ada sekitar 1.000 ya Pak ya. Ya. 1.000 advokat, Anda Mendukung Pak. mendukung. Mendukung ya. Berarti mendapat kuasa mendukung ya artinya mencari tetap keadilan Jessica Kumala. Sebagai gambaran Bang Bostam, secara teknis saja kalau boleh. Artinya ketika kuasa diberikan tentu oleh Jessica, Iya. dari Jessica kepada masing-masing advokat. Satu aja Pak. Jadi satu surat kuasa Untuk semua. penerima kuasanya ribuan gitu. Oh, luar biasa. Jessica sudah tanda tangan. Sudah tanda tangan. Luar biasa. Ini langkah yang luar biasa. Ya. Ini maknanya apa nih kalau dari sisi Kang Reza apa nih Justru Kang? saya mau bertanya, begini, sejak film Ice Cold ini dirilis tanggal 28 September, sampai hari ini kita berbincang-bincang di Bravos, itu sudah mungkin puluhan bahkan mungkin ratusan juta warganet Ya. yang ikut cawe-cawe, Ya. menunjukkan kepedulian mereka pada kasus ini. Tetapi Jessica tidak akan berubah nasibnya oleh jutaan bahkan miliaran suara netizen sekalipun. Sebetulnya Kang. Ini menurut saya mengejutkan. Kang. Ya, karena arsitektur hukum yang kita punya ini sudah menyatakan bahwa kasus ini inkrah titik. Arsitektur hukum di negara ini Mekanisme hukum yang ada di negara kita ini sudah tidak memungkinkan lagi ada langkah hukum berikutnya. Tolong saya dikoreksi kalau saya keliru. inkrah. Karena sudah inkrah. Karena sudah 2 kali PK. 1 kali. Bentar, saya selesaikan dulu. Jadi, saya tidak ingin mengatakan sia-sia nih ya. Tetapi suara kita ini termasuk jeritan para netizen yang notabene pemegang kedaulatan tertinggi di dunia maya itu harus sungguh-sungguh bisa diterjemahkan menjadi langkah konkret oleh Pak Bostam dan ribuan kolega tadi itu agar bisa menentukan apakah Jessica tetap berada di dalam lapas atau pada akhirnya keluar sebagai manusia bebas. Karena itu pertanyaan yang perlu diajukan adalah ini surat kuasa memberikan kuasa kepada ribuan advokat untuk melakukan apa? Itu yang harus dijawab. Karena nasib Jessica ditentukan oleh itu. Itu pertanyaan pertama. Bisa dijawab langsung Bang. Baik, terima kasih Pak Reza. Jadi kalau pertanyaan tadi sudah PK dan PK tidak ada lagi upaya hukum, itu tidak benar. Tidak benar. Itu masih kita urusan PK, Pak. Karena ada manusia yang masuk. Sengkonan karta. Iya kan, Pak? Persis seperti kayak Jessica nih kan, Pak. PK-nya 1, 2. Nah, apakah habis PK kembali? Ya kan? Kita lihat kembali, Pak. Jessica ini nggak bersalah. Ya kan? Sekarang warga net aja yang nggak ngerti jadi ngerti kan, Pak. Ya, melihat dengan penjelasan-penjelasan dari Netflix dan memberikan komentar-komentar, Pak. Iya kan? Nah, maka itu terpanggillah semua lawyer-lawyer di Indonesia itu, Pak, untuk membantu kita. Banyak harus kita lakukan, Pak. Kalau untuk PK tetap Oto Sibuan dengan saya, timnya, Pak, PK. Ya kan, Pak? Yang mana
Nah, itu kan kita ada novum. Oke, Kantor ada saya novum. baru mau tanya, ada novum ya? Ada novum. Ada novum. Untuk PK akan datang harus ada novum. Iya kan, Pak? Ya, ada novum. Nanti kita akan menjalankan sampai kemana? Ada eksaminasi. Ya kan, Pak? Eksaminasi. Nah, eksaminasi. Nah, begitu perjalanan kita udah dapat ya, itu Pak, selesai dengan eksaminasi. Nanti dokumen kita siapkan, kita kumpulkan, kita ajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, itu mungkin segera akan diterima oleh Pengadilan Mahkamah Agung. Artinya, apa yang ditanyakan Pak Reza, saya nggak setuju, Pak. Iya kan? Artinya gimana? Kita berjuang sampai kapan? Semangat kita harus berjuang memberikan Jessica yang nggak bersalah. Dan di sini, Pak, ada yang bertanggung jawab. Siapa? Sampai Jessica bisa masuk sampai diputus 20 tahun yang diputus dengan keraguan, ya kan, Pak? Di situ loh, Pak. Makanya yang bisa bertanggung jawab itu siapa? Ya kan? Tetapi kita nggak boleh cuma bertanggung jawab sekarang. Bagaimana kita mencarikan? Kita tidak mencari menang, Pak. Mencari keadilan supaya Jessica ini bisa bebas, Pak. Artinya, novum itu yang akan bisa memberikan hakim bisa mengkaji, ya kan, Pak, meneliti lagi kasus tersebut. Saya, Pertanyaan saya, Pak Bosram, novum sudah disiapkan, Ya, ya. Walaupun motif tidak diketahui, ya. itu bisa sinkron. Pak, jadi kembali lagi motif, Pak, ya. Memang harus ada motif, tapi nggak kelihatan motif, ya kan, Pak? Ya kan? Jadi artinya nggak ada pembuktian. Tapi dihukum 20 tahun. Betul, betul. Ya kan, Pak? Maksud saya begini. Tadi kan novum kan sudah ada. Nah, novum itu adalah kebalikan dari pembuktian atau apapun yang dilakukan oleh jaksa kan. Jadi ini seperti ini, itu kan novum, ada bukti baru. Nah sekarang, padahal kan motifnya ini seperti dikatakan oleh jaksa bahwa motifnya kan tidak perlu. Jadi gini, Pak, kalau untuk bicara novum, biar kapasitas Bang Oto. Ya. Ya kan, Pak? Saya punya ketua tim, cuman kapasitas kita hanya menjelaskan kita hormati, kita hormati. Oke. kita PK ada novum, ya kan? Kita membuka eksaminasi, ya kan, Pak? Kita akan bedah kasus, ya kan, Pak? Yang tadi ke pengacara itu ada tugas dari ketua kita, ya kan? Ada tugas. Anda menjalankan apa? Kuasa itu kan, Pak? Nanti, Pak. Nah, saya nggak akan menjelaskan dulu di sini kan. Oke. Itu strategi, Pak. Bagian strategi. Bagian dari strategi. Iya, iya, Bagian dari iya. strategi. Semangat ya, Pak Reza. Terima kasih, Bapak, untuk mengingatkan saya kembali. Saya nggak terima. Pokoknya harus PK. Jessica harus bebas, Pak. Sepakat ya, Pak ya? Tapi saya ingin mempertanyakan berikut ini pada Kang Reza atau Kang Bosam. Soalnya Kang Kara mendapat semacam bahan nih buat kembali ke Kang Reza nih. Challenge. Boleh dong challenge seorang Reza. Walaupun seorang ahli psikologi forensik yang sangat kondang, terkenal di Indonesia. Challenge, boleh dong? Tidak ada upaya. Faktanya kalau kita lihat sejarah ada kasus Sengkon dan Karta yang dulu kata sudah inkrah. Begitu ada novum baru yaitu seseorang mengaku membunuh korban waktu itu. Sehingga akhirnya terbukalah kasus ini dan akhirnya Sengkon dan Karta dibebaskan setelah sekian tahun berada di penjara. Jadi Kang Reza ada peluang itu. Saya melihat sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bang Bostam. Jadi tidak melulu hanya karena batasan-batasan prosedural dan mekanisme legal. Saya ingin meninjau dari pertanyaan, siapa saja sih sesungguhnya yang ada dalam sistem peradilan pidana kita itu? Ada sekian banyak lembaga kan? Ada kepolisian di titik hulu, ada kejaksaan, ada Mahkamah Agung, ada pemasyarakatan, diperluas, ada LPSK, termasuk organisasi advokat. Ya, banyak. Tetapi kita bicara utama saja, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, dan organisasi advokat. Sesaat lalu saya dengan usil, jahil, tengil mempertanyakan seberapa jauh sesungguhnya perjuangan yang akan dilakukan oleh teman-teman advokat. Ya. Tadi Pak Bostam sudah memberikan garis bawah, pokoknya kita maju, PK. Itu ya kata beliau ya. Yang saya pertanyakan nih, sejak film Ice Cold dirilis, sepanjang yang saya bisa simak pemberitaan, subsistem peradilan pidana kita lainnya tidak ada yang bicara tentang kasus ini. Polisi. Ada gitu? Dari pihak kepolisian yang bicara? Tidak ada. Kejaksaan sama saja. Mahkamah Agung apalagi? Karena mereka dalam posisi menunggu kan? Iya. Yang saya khawatirkan adalah semangat besar dari Pak Bostam, Pak Oto Hasibuan, dan kawan-kawan itu tadi, dan netizen Indonesia, itu ternyata tidak sungguh-sungguh dibaca dengan keseriusan yang sama
oleh lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di negara kita. Oh, sekarang saya paham concern keprihatinan beliau. Diamnya alat-alat negara di bidang sistem peradilan pidana ini memunculkan dua tafsir. Jangan salahkan netizen kalau kemudian netizen memaknai diamnya alat-alat negara sebagai dua kemungkinan. Pertama, pada dasarnya alat-alat negara kita, lembaga-lembaga penegakan hukum kita ini memang tidak peduli apakah potret penegakan hukum kita ini akan tetap dinilai corek-moreng, apakah kekumuhan ruang-ruang penegakan hukum itu mau dibiarkan, tidak peduli. Karena terbukti tidak ada yang bicara. Atau tafsiran yang kedua, jangan-jangan di balik diamnya lembaga-lembaga ini, di dalam hati mereka membenarkan ada miscarriage of justice pada kasus ini sebagaimana yang terpotret lewat film Ice Cold itu tadi. Ini simpulan atau tafsiran yang menyakitkan hati. Tetapi apa boleh buat, tafsiran ini muncul sekali lagi dikarenakan seluruh lembaga penegakan hukum kita diam 1000 bahasa. Ada dua kemungkinan seharusnya yang diambil. Ini saya udah jadi kayak calon presiden aja. Kalau saya ingin menangkap, jadi perjuangan Pak Bostam dan kawan-kawan ini semangatnya adalah keluar dari kubangan status quo. Ya. Mereka ingin mengangkat kaki kita semua lewat kasus Jessica ini dari kekumuhan ruang-ruang penegakan hukum. Artinya sudah jelas. Mereka ingin sesuatu diubah di Republik ini. Jangan bertahan di status quo, tapi cari harapan baru, buka kesempatan baru, buka semangat baru. Nah, kembali ke pertanyaan Kang Karno tadi. Lantas apa yang harus dilakukan? Satu, semestinya nih, paling tidak nih, Menko Polhukam bicara. Itu dulu. Sayangnya Pak Mahfud MD ini selektif. Pada kasus-kasus tertentu beliau bicara. Misalnya tentang skandal 349T. Itu kan penyimpangan. Setelah itu diam. Pada kasus-kasus yang lain bicara. Pada kasus lain diam. Ini kasus yang penting ini yang sudah menampilkan wajah karut-marut penegakan hukum kita ke seluruh muka bumi. Ini kan nampak lewat film Ice Cold. Kan semua orang bisa lihat. Pak Mahfud yang notabene sekarang juga berstatus sebagai cawapres diam. Semestinya beliau dulu yang harus bicara. Kira-kira kenapa ya? Kalau berharap Presiden Jokowi bicara sepertinya nggak mungkin lah. Presiden Jokowi konsentrasinya sudah beralih lah. Saya pikir. Yang notabene Menko Polhukam. Saat itu diam, kira-kira kenapa ya? Tadi saya sudah bilang ada dua kemungkinan Itu dua yang terbangun tafsiran di publik itu tadi. Satu memang tidak peduli. tidak peduli, atau yang kedua jangan-jangan membenarkan. Iya. Kalau dua tafsiran ini keliru, ya bicara. Tapi kenapa nggak bicara? Kembali lagi kedua kemungkinan itu. Putar-putar di situ. Jadi Pak Reza jadi mengingatkan saya bahwa lembaga-lembaga yang tadi Bapak katakan Bapak mungkin nggak bisa apakah mungkin kita bisa dibaca kembali PK kita. Ini teringat nih Pak. Jadi waktu pengadilan negeri ya kan Pak, itu keterangan ahli kita kan Pak, pledoi kita kan Pak, itu dikesampingkan. Saya kira nggak ada dipertimbangkan, nggak dibaca. Berharap nih Bang Oto ya kan diadakan mereka supaya kembali itu dibaca. Baca dulu deh gitu Baca ya. dulu deh nih. Nih biar jelas nih. Ini saya tangkap dari Bang Oto ya. Itu pledoi atau mungkin permohonan PK kita, baca. Yang banyak jumlah halaman itu. Ya, baca dong, dibaca. Jangan dilihat depan langsung ini kan. Itu yang harapannya. Biar baca, biar mengerti. Terima kasih Pak Reza mengingatkan kembali ketika ya ini. Jadi kembali sedih lagi kita kembali Pak. Begitu kita berbulan-bulan Pak di dalam persidangan Pak. Begitu juga kita mengerjakan begadang-begadang itu pledoi kan Pak. Sampai dituakan itu bukannya kita mendapatkan sanjungan dapat segitu kan Pak. Itu ada literatur segala macam Pak. Saya mau tanya ke Pak Bostam. Kenapa nggak dibaca? Dikesampingkan begitu saja. Saya dulu deh. Iya kan? Serius deh, karena bicara Saya baca. berharap ya, saya berharap Seru. dengan permohonan PK kita, Iya. kan Pak, diterima dan kembali ke Agung. Sekarang saya mau tanya. Supaya dibaca dulu. Apakah Pak Bostam memaknai bahwa lembaga-lembaga penegakan hukum kita pada kasus ini tidak membaca? Kalau Saya jawab, nggak baca. Nggak Pak. baca. Nah, Baca. kalau nggak baca, muncul agenda kedua. Tadi agenda pertama adalah mendorong negara dalam kurung terutama CQ Menko Polhukam untuk bicara dong. Apalagi dengan status sebagai cawapres nih. Gitu kan? Kalau nggak saya apa boleh buat punya alat tagih besar-besaran nih dimanapun Pak Mahfud
kampanye, nanti saya akan tanya hal yang sama. Kapan bicara soal kasus Jessica, sesederhana itu saja. Gitu. Oh, tapi beliau mengatakan saya tidak lagi Menko Polhukam per hari ini. Tidak apa-apa. Itu satu. Yang kedua adalah tadi Kang Karna sudah mensinyalir jangan-jangan lembaga-lembaga penegakan hukum kita pada kasus ini kurang semangat membaca, gitu kan ya? Berarti ada persoalan internal. Betul ya? Ada persoalan internal. Alhasil agenda kedua yang sepatutnya dilakukan adalah bagaimana masing-masing lembaga penegakan hukum itu melakukan tanda petik audit secara internal terhadap personil-personil mereka yang menangani kasus ini. Dengan pertanyaan sederhana, benarkah Anda tidak membaca? Ya tentu saja ada perluasan kerja daripada itu. Tetapi pintu masuknya adalah sebagaimana itu. Ya, bisa itu. Cuman saya masih sanksi. Mereka itu bekerja atas komando. Wah, ini ngeri nih kalau komando. Waktu itu kasus ini ditangani di mana nih? Ya, kalau kita katakan penyidik itu ada di ada di kepolisian. Kepolisian mana? Mabes Polri. Iya, artinya Mabes Polri bukan? Oh, besar. Polda. Polda mana? Polda mana? Polda Metro. Berarti komandonya siapa? Nah, jadi begini. Polda bukan Polri. Saya nanya nggak karena sebut komando. Itu kan artinya mereka akan mengaudit segala macam, semestinya kan. Itu kan atas komando. Nah, maksud saya itu. Jadi kalau saya pikir, kalaupun Pak Mahfud MD yang terhormat sekarang sudah jadi baca pres, itu juga kan nggak mungkin membaca. Kalau saya lebih ini, ada tim baru yang mengaudit itu, tim baru independen. Jangan diserahkan kepada mereka, karena saya yakin kejaksaan juga akan sistem komando. Tidak realistis kan, karena jam pasir pemerintahan ini sudah hampir habis. Keinginan ideal untuk membentuk tim ad hoc untuk melakukan tinjau ulang misalnya, itu hanya dimungkinkan kalau pemerintahan sudah berganti. Pun Kang Karna harus melek pemerintahan mana kira-kira yang akan terbuka untuk mengadakan inisiatif-inisiatif semacam ini. Jawabannya cuma satu, yaitu pemerintahan yang keluar dari status quo, titik. Selama masih ada unsur atau anasir status quo di situ, tidak akan mungkin dibuka. Nah, ini kan jadi masuk ke politik. Oh, nih. bukan Saya anggap ini, walaupun ini jangan dipolitisir kan kasus Jessica ini. Tapi sekarang kita menanyakan komitmen kepada 3 calon itu. Siapa yang akan ngebereskan kasus keadilan di Indonesia? Banyak, ya, banyak nih carut marut di peradilan keadilan di dunia penegakan hukum kita. di dunia penegakan hukum. Yang pertama ditanyakan itu harusnya, atau siapa yang berani mengatakan, kalau saya jadi presiden, saya akan buka kembali kasus Jessica. Itu menarik. Menarik. Kita lihat nanti, kita tunggu siapa yang akan berbicara seperti itu, seperti yang dimaksud oleh Kang Karna. Tadi Bang Bosam, saya mencoba mencermati tadi katakanlah saran atau pandangan kritis Kang Reza mengenai pentingnya ada semacam internal audit begitu dari sistem peradilan kita, evaluasi internal lah begitu. Yang pertama ada pertanyaan, Pak Bosam sepakat secara umum atas gagasan itu karena itu menyangkut katakanlah juga profesi pengacara juga, karena salah satu dari 4 elemen yang disebut oleh beliau tadi. Terus kalau itu dilakukan, dari lembaga mana yang paling prioritas dimulai? Ya, jadi saya fokus akan ke Jessica ya. Oke, di kasus dulu ya. Di Jessica ini bagaimanapun kita berjuang semaksimal mungkin dan sudah maksimal mungkin, dan kita tetap berjuang untuk Jessica, ya kan Pak, dengan upayanya PK, ya kan Pak, PK. Harapan saya itu nanti PK itu hakim yang memeriksa itu toh agar supaya dibaca, ya dibacakan, dipertimbangkan segala macam. Karena apa Pak, ada novum itu. Karena ini Jessica nggak bersalah, ya kan. Tapi kalau kembali dengan Pak Reza mengatakan bahwa ini harus ada audit internal, ya silakan saja Pak, itu audit internal kan Pak, untuk memperbaiki hukum peradilan kita di ini. Saya membayangkan tadi Pak Bosam tadi mengatakan betapa pledoi yang begitu susah payah disusun
dengan mendatang para ahli sedemikian detail dikesampingkan begitu saja pada saat persidangan. Itu kan sangat menyakitkan kan saya Pak. Kalau menyakitkan lagi kembali Pak, ahli kita pun pada saat selesai menerangkan keahliannya di persidangan, begitu pula dideportasi. Iya kan Pak? Ya, kita Bengong, Ya, bengong ya. ya. Saya kira Apa saya bilang? fair. Iya. Tidak patut. Iya, Tidak kan patut. ada apa kok sampai ini ahli itu mencarikan minta keterangan keahliannya dia sebagai sebentar. ahli. Dalam sejarah kita apa pernah terjadi seperti itu kasusnya? Sepanjang Reza? ingatan saya berjalan, itulah kali pertama. Kali pertama seorang ahli yang sudah berbagi perspektif keilmuannya. sampai harus dideportasi Begitu keluar dari ruang sidang, angkat kaki kau. langsung Iya. arah bandara gitu. Seolah orang ini berbahaya, orang ini merugikan. Kan kita mencari kebenaran kan persidangan itu kan, bukan mencari. Kalau jaksa itu kan menuntut kan Pak. Kalau emang nggak bersalah tuh ya, tuntutnya bebas ya kan Pak. Kita sebagai pembela yang mengatakan memang dia tidak terbukti, maka ini pembelaan kita harus dibebaskan gitu. Hakim sudah melihat seperti hasil persidangan itu, ya kan harus bisa memutuskan, begitu kan harus bebas gitu kan Pak. Tapi dengan keraguan itu, dengan harusnya dengan dua alat bukti yang nggak punya juga nggak didapat ya kan dengan keyakinan dia memutuskan dengan 20 tahun keraguan. Makanya tadi Pak Reza katakan audit internal ya saya setuju Pak ya, audit internal itu siapa yang melakukan audit internal ya kan. Tetapi kan ini kan sudah lewat perjalanan ya Pak ya. Nah gerakan-gerakan kita, upaya-upaya kita yang nanti yang ada ribuan pengacara yang akan membantu kita, yang akan dikasihkan Dan jangan lupa kuasa-kuasa lain. jutaan netizen. Oh iya, Ya. jadi memang gini Pak, saya jelasin gini. Dengan pengacara, dengan advokat yang sudah dapat tanda tangan dari Jessica, ya kan nanti dikasih porsi-porsinya untuk melakukan upaya hukum apa, yang upaya apa gitu kan nanti sudah kita tata apa ya, sudah kita berikan. Nah, artinya itu advokat yang dapat kuasa untuk bisa bicara, mengeluarkan, bisa kayak kita di sini, dengan mengatasnamakan Jessica. Ya. Iya kan Pak. Nah kalau netizen pendukung itu dia kan hanya gaung kan Pak ya. Ya minta cari keadilan. Kan ini Jessica nggak bersalah. Ini gaungnya kan luar biasa kan Pak ya. Netizen mengatakan ini gimana kalau ini menimpa ke dirinya dia atau dari keluarganya atau ke mana ya kan Pak. Dia itu punya hak untuk mencari keadilan. Ini negara Indonesia seperti apa nih Kapolri kita seperti Sebagai warga negara mereka punya hak sekali. ya punya. Itu aja dia punya bisa bicara di apa namanya Online. Pak? Online. Ya kan dia warganet seperti itu. Tetapi yang namanya pengacara, advokat yang kumpul sama kita ya kan, yang nggak kenal pun dia mau tanda Itu luar biasa. pro bono loh Pak. Pro bono kan lagi termasuk ke daerah-daerah Pak. Pro bono luar biasa. Ya kan Pak. Ada yang di Ruteng, Iya. ya kan, Pak, Batam, Kalimantan, Surabaya, Makassar, Papua, Ambon, itu mau tanda tangan Pak. Kepala penjuru Nah, Republik Indonesia. kalau dia dapat kuasa, dia berhak untuk bicara kayak kita. Mewakili sama Dia Jessica. akan semakin luas. Dengan internalnya tadi, ya kan Pak, dengan internalnya tadi Evaluasi internal, audit internal tadi, kita akan lakukan apa yang kita lakukan nanti kan Pak, ya kan? Nah, itulah terkumpullah dengan kuasa Berarti itu. dua agenda yang saya sebut tadi itu sudah masuk dalam ancang-ancang aliansi advokat itu. Kita selamat Pak. Memanggil negara sekaligus mendorong alat-alat negara untuk melakukan evaluasi internal itu. Itulah gagasannya Pak Otosi. Luar biasa. Ketemu nih, nyambung ini. Oh, rupanya gagasan Ingat tidak? pemikiran Kang Reza dengan apa yang rupanya sudah Saya mau tanya. disiapkan. Iya. Siapa di meja ini yang tidak kenal Verdi Sambo? Semua kenal Verdi Sambo. Kita sangat tahu. Saya tidak kenal, cuman tahu dia lewat TV. Iya, Telkom. oke. Ada yang nyinyir mengatakan Verdi Sambo itu seperti Kapolri tandingan gitu. Karena dia mengetuai sebuah satgas yang sangat powerful kan, Satgas Merah Putih. Ingat tidak? Dalam kasus Verdi Sambo itu sempat terjadi obstruction of justice. Bagaimana sekian banyak lembaga negara dikondisikan sedemikian rupa untuk menutup-nutupi sebuah peristiwa pidana. Betul ya? Ya. Kan hebat tuh. Sambonya powerful, alat-alat negaranya juga yang namanya alat negara pasti kuat. Tapi pertahanan mereka jebol oleh siapa? Warganet. Tepat. Jadi jangan sekali-kali remehkan suara warganet. Jadi bersatunya warganet
ya kan, dengan penasihat hukumnya Jessica, ditambah dengan ribuan advokat se-Indonesia bekerja sama dengan warganet, ya kan, mencari keadilan untuk Jessica. Intinya itu aja, Pak. Dikembangkan, Bapak silakan. Kemana arah kemana? Kepikir begini Pak Bostam, Kang Reza, Kang Karna, supaya dukungan dan dorongan yang luar biasa gegap gempita dan penuh komitmen dari warganet Indonesia, bahkan dunia sebenarnya, agar ini pengawalan terhadap kasus Jessica, agar Jessica bebas itu, sebagai kita diperjuangkan oleh Pak Bostam dan kawan-kawan, yang ribuan advokat itu, agar secara mekanisme dan secara teknis betul-betul bisa disupport oleh warganet. Harus bagaimana warganet? Apakah jangan-jangan yang ini kan karena baru sampai bikin petisi, jangan-jangan, atau yang secara Kadang-kadang saya terpikir apakah Bravos ini harus membuat petisi sebagai sahabat peradilan, karena sekarang sporadis kan yang dari warganet ini tanpa ada coordination gitu? koordinasi. Iya. Atau mereka ini kita buat sebagai juri. Saya kadang-kadang berpikir, apakah saya harus membuat petisi untuk ini? Terus kan, mengatasnamakan Bravos. Cuma saya nggak tahu nih petisi itu harus seperti apa gitu kan. Sebenarnya tidak harus petisi, Kang Gar. Para viewers Bravos Iwan yang sudah bikin catatan di kolom komen, itu kan sesungguhnya merupakan petisi juga. Tinggal menyatukan juga. Iya, tapi kita memang harus menunggu momentum, jangan-jangan ya, bahwa bagaimana kemudian suara para netizen itu kita terjemahkan menjadi sesuatu yang bisa kita sodorkan, misalnya ke DPR. Jangan mengandalkan DPR sekarang. Oke, menarik. Disodorkan ke DPR, kemudian DPR bertanya, netizen ini siapa ya? KTP-nya mana ya? Itu kalau DPR masih bertanya seperti itu, sah sudah. DPR itu lupa bahwa netizen itu sesungguhnya adalah rakyat, pemegang kedaulatan tertinggi juga di Republik ini. Walaupun mereka tidak jelas alamatnya di mana, KTP-nya belum ada, tapi mereka eksis, mereka ada, dan suara mereka itu tidak boleh diabaikan. Sesungguhnya mereka adalah wajah elektoral Indonesia kan? Tepat. Itu kan ya? Netizen Para itu yang nanti akan netizen mencoblos. Jangan lupa itu para caleg ya kan gitu. Bahwa Sedikit Pak, hanya menyampaikan tadi tentang warganet kan. Iya. Warganet melihat Netflix, dia sudah terbuka kan Pak. iya, Ada panggilan kan Pak. iya, Jangan panggilan. Dia berjuang Pak. Dia action. Kan sudah action kan dia. sudah. Penasihat hukum ya. Betulan Bang Oto, saya dengan tim yang lain, ditambah juga dengan pengacara yang akan menjadi kuasa Jessica, dia kan action. Dia kan berjuang kan Pak. Kembali Jessica Pak. Jessica di dalam Pak. Ya, Jessica di dalam. Hanya bisa berdoa. Doanya dia kan. Iya. Berdoanya dia. Dia nggak bisa action Pak. Saya ingin tanya tadi. Doanya. Mohon maaf kalau saya menyela. Hari ini atau berapa tadi Bang Bostam menyatakan di awal tadi bahwa baru-baru saja bertemu dengan Jessica. Apa kabar dengan Jessica? Bagaimana kondisinya dan doa seperti apa yang dipanjatkan oleh Jessica Jessica? dengan sesuai dengan agamanya ya Pak ya. Iya. Dia hanya bisa berdoa, kan beraktivitas sesuai dengan SOP yang ada. Iya. Ya kan, dia tidak bisa action, bisa kemana-mana kan Pak. Untuk menanyakan tentang langsung ke saya. Telepon, kata ada kita pasti kita telepon dari wartel. Nah, terus saya datang, ya kan. Apa yang harus kita berbuat? Dan saya ingin bebas. Ada upaya hukum lagi. Ada gerasi waktu itu Bang waktu katakan upaya PK ada gitu. Apa yang kita lakukan? Kalau gitu doa kita akan digerakkan kan Pak, dengan hati, dengan doanya, dia sampai Tuhan menyampaikan ke hatinya para netizen, dia kan setelah dia nonton, dan juga dipanggil juga para advokat yang ribuan ini kan Pak. Nah, saya dengan Bang waktu itu mengatakan kita harus berjuang tentang Jessica. Itu actionnya kita Pak ya. Itu action. Action kita ya, berjuang kita untuk PK. Itu action kita. Sekaligus tadi penjelasan jawaban kepada Jessica. Ya, Jessica. Atas pertanyaan Jessica. Jessica itu nggak bisa action Pak. Jessica cuma bisa berdoa. Jadi kalau saya datang ke sana melihat itu,
kami kadang-kadang nggak ngomong berdua, bisa ngomong gitu Pak. Mau ngomongin apa lagi? Ya kan Pak? Ya kadang-kadang candaan saya lihat candaannya ya kosong dia begitu kan Pak. Ya ada udah gitu. Berarti dia lebih suka beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan dia kan. Tapi dia perlu saya juga. Dan saya juga perlu Jessica untuk komunikasi. Jadi batas untuk bicarakan itu ada batasannya gini maksudnya. Apa yang kita sampaikan dijawab. Apa yang ditanyakan ke saya jawab. Gitu loh kan Pak. Kembali lagi selesai. Kamu berdoa. Saya ngebut dulu berdoa. Jessica pernah marah, Pak. Oh Jessica sering marah sama saya. Apa yang menjadi isi amarahnya? Jadi gini, Pak, ini perjuangan ini kan Pak dari tanggal apa Pak, dari 29 ditetapkan jadi tersangka, ya kan Pak Jessica, tanggal 30 saya jadi kuasa sampai sekarang ya kan. Semuanya proses kan Pak. Pada saat 120 hari itu kan Pak, itu Pak menyatakan P21 lengkap tahap 2, itu proses kan Pak. Dia kan bertanya waktu dalam perjalanan dari awal sampai pertengahan itu, sampai kapan kita keluar? 20 hari udah lewat loh, yang kemarin saya bilang. Ya kan, perpanjangan bebas demi hukum. Kalau sedang nggak P21, begitu kira-kira Pak ya. Nah, kan harus kita lewatin. Ternyata P21 tahap 2 gitu kan, persidangan, begitu loh. Nah, kalau persidangan sudah terjadi kan kemarin sudah diputus, karena kita hormati dengan 20 tahun tadi, tapi kita kan keberatan, ya kan Pak. Nah, Jessica kita mau mengadakan PK atau banding kasasi PK. Itu tidak semudah kebalikin tangan kan Pak. Dia harus menunggu. Dia harus menunggu. Kita harus menyiapkan, menyusunnya. Kita harus itunya. Kalau ketemu saya dengan gitu, kok lama amat sih nyusunnya? Sambil nangis dia. Emang belum dapat bukti kata dia bilang. Sampai kapan saya di sini? Gitu loh Pak. Jadi gitu. Ya dia bilang itu tuntutannya dia gitu loh Pak. Tapi itu ungkapan jujur kan itu. Iya, spontan. Ya saya bilang kalau ketemu Jessica ini karena saya suka percikan air mata, kenapa Pak ya? Saya juga nenangan. Sempat dia marah, seminggu nggak datang, 2 minggu nggak datang, ya kan? Saya paksa datang. Kamu masih marah nggak? Aku udah nggak marah lagi ngomong. Oh, saya wajar Pak dia marah. Dia menunggu soalnya. Dia menunggunya dia itu gini loh Pak. Artinya ini Om Bostam, Om Otto ini apa sih kerjanya? Kata gitu, kira-kira gitu nih. Udah terpenuh. Kita kan bergerak terus kan Pak. Iya kan? Sampai Netflix itu ditayangkan, sampai ini menjadi satu pembicaraan terangkat. Nah, sampai ini kita mendapatkan bukti-bukti. Jessica tahu bahwa film Ice Cold ini memunculkan kegemparan. Tahu? Dia tahu dari orang-orang yang ada di sekitar situ. Jessica tahu apa komentar para netizen terkait dengan film Ice Cold. Dia tahu mungkin dari ini ya Mbak ya, dari Apa perasaan dia begitu mengetahui bahwa netizen berkomentar seperti itu? harapan dia Pak dengan komentar itu. Kapan ya kita bisa melakukan, bisa untuk PK itu bisa kita itu. Kan itu kan gaungan Pak ya. Iya, Ya kan? iya. Yang maksud bilang tadi action, kapan Om Bostam, Om Otto yang kan mendaftarkan PK itu. Tapi ya sih kan nggak tahu kita lagi mau ngurus apa. Berarti benar kan yang saya katakan tadi. Aspirasi netizen itu ternyata segendang sepenarian dengan pertanyaan Jessica. Iya. Yaitu, kapan nih Pak Otto? Kapan nih Pak Bostam kerjanya? Gitu kan ya? Memasukkan berkas PK ke Mahkamah Agung lagi. Itu makanya saya harus jelaskan. Nggak semudah itu kita begitu masukkan. Harus kita siap dan rapi ya kan Pak, dengan persiapan kita yang akan bisa diterima. Tanpa ada novum kita nggak bisa Pak. Ya, kita ajukan novum, kita ajukan belum tentu juga diterima oleh pengadilan negeri. Iya kan Pak, iya kan, karena PK-nya sudah itu. Makanya kita kembali PK itu masih bisa, gitu kan Pak. Ada novum, karena anak manusia nggak bersalah, seekor dan karta. Kalau sudah habis, itu menikmatin terus selama seumur hidupnya di situ. Jessica, itu bisa diterima Pak. Saya nggak terima tuh Pak. Maka saya bilang tadi, untuk Jessica kapanpun dia telepon suruh datang, saya datang. Iya. Ya kan Pak. Saya kan dibayar apapun Pak. Ini sudah hati. Iya. Ya kan. Ini berjuangannya saya dengan Mbak Otto sama teman-teman itu. Yang nggak kenal pun juga begitu. Yang telepon sama saya gitu, Pak semangat Pak. Yang mau ketemu saya selalu Pak, kita cuma bisa ngedoain. Nah itu doa. Tapi dia mau doain, masih bisa action, bisa kasih komentar. Jessica nggak bisa bisa action yang lama saya bilang tadi Pak. Dia mau ikut masuk bagaimana, mau ngomong apa gitu, nggak bisa. Ini nggak punya fasilitas dan itu nggak boleh.
Kira-kira gitu maksud saya. Ya kan Pak? Iya. Nah makanya saya punya keyakinan Pak ya Jessica tetap bersabar ya. Saya sudah bersabar, dia bilang gitu, kalau sampai ngaman begitu kan. Ya, terus nikmatin. Jadi memang saya suka terbawa dengan perasaannya dia. Begitu saya pulang, iya kan Pak, selesai aktivitas dia, apa yang dilakukan? Termasuk apakah Bang, enggak Kang? apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Jessica selama di dalam tahanan? Yang boleh dilakukan itu kan sesuai aktivitasnya dia kan boleh dilakukan Pak. Ya, Artinya dia Misal membaca buku. membaca buku boleh. contohnya begini. Jessica bisa menghubungi Pak Bostan kan lewat wartel. Iya. Bisa nggak dia menghubungi kita? Boleh nggak menghubungi kita? Kita nih tidak Bravos maksudnya. Bravos. Nggak bisa Pak, dia harus telepon. Ya betul, maksudnya lewat telepon kan. Teleponnya tadi wartel tadi itu. Oke. Itu dapat izin dia Pak. Ya perlu izin dulu ya? Harus Izin dari izin lah Pak. Nah Yang itulah Pak. Jessica ya bisa dapat izin. Memang napi yang lain dapat izin. Ya Bapak bisa buktikan kan Pak. Kalau diwawancarai. Iya, saya memang pernah lihat terpidana diwawancara terorisme beberapa kasus Banyak bicara. kan? Iya, iya. Jessica nggak dapat izin. Iya. heran selalu kan. Nah, ia mengurus izin bukan gitu. Siapa? Ya dari pihak Bapak mengajukan Bapak mengadakan satu wawancara, Bapak ajukan permohonan ke Dirjen Lapas. Ya, itu kan sudah pasti nggak akan dapat izin karena kita lihat nih. Itu kita nyuri-nyuri kan berarti kan. Betul. Kalau kita nyuri-nyuri itu Jessica akan saksi dong. Oh, gitu. Ada Kalau saksi. gitu, Tetapi perbedaannya yang lain boleh. nah itu. Itu Mas. Kembali saya bertanya Pak. Kenapa Jessica nggak boleh? Nah, itu juga dipertanyakan. Ya justru saya tahu kenapa Jessica nggak boleh. Sama pertanyaan di pikiran Bang Bosam seperti pertanyaan kita, kenapa nggak boleh kan itu? Ya. Karena saya Jadi kembali ke Eva. Karena nggak boleh kita harus berjuang atau berkutik di situ terus. Ya kan memperjuangkan nggak boleh harus bisa jadi boleh. Lebih baik kita keluar dari persoalan itu kita mengurus persoalan yang pencarian novum, penyusunan. Ya. Ini apa penyusunan permohonan PK-nya itu, ya kan membuat satu kegiatan seminar, ya kan tentang beda kasus, ya eksaminasi, ya kan Pak. Dengan juga akan dapat tugas-tugas nanti dari ketua tim kita atau kepada lawyer-lawyer yang dapat kuasa itu, tugasmu adalah ini, yang tugasmu adalah ini, tugasnya adalah ini, begitu loh Pak. saya ingin clearkan ini, Pak Bosam. Silakan. Pak Bosan kan sudah pernah membawa ke studio kita kan? Ya, Berkas itu. Boleh nggak saya minta buku hariannya Jessica? Karena saya lihat di Netflix, beberapa kali saya lihat, saya tuh sangat terenyuh membaca apa yang dia sampaikan dalam bahasa Inggris. Dan di Netflix itu tidak diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Oke. Kita punya orang yang mampu berbahasa Inggris, Kang Iwan kan. Nah, saya pernah lihat tayangan di mana Pak Bostam itu memegang buku harian Jessica. Ya jadi Masih dipegang nggak sekarang? Jadi gini Pak, pada saat Jessica tidak dapat izin dari Dirjen Lapas, bukan Jessica ya, filmnya nggak dapat izin untuk wawancara dari Dirjen Lapas. Akhirnya kita mereka punya inisiatif untuk buku harian aja, gitu loh. Nah buku harian itu selesai, kasih ke saya, bahasa Inggris. Pada saat itu saya serahkan ke Bang Oto. Jessica nggak bisa diwawancarai, tapi dia punya buku harian ini aja. Nah, buku harian ini ada di Netflix. Oh, diserahkan ke nanti. Ya, untuk sebetulnya gitu loh Pak. Jadi nggak mungkin saya ambil lagi di sana. Atau copy paste habis itu Jessica bikin lagi udah lupa. Gimana cerita yang awal gitu loh Pak? Sayangnya, sekarang kita lihat, tidak setiap orang bisa menonton Netflix. Saya yakin kan, belum pernah nonton Netflix kan? bukan mengecilkan. Maknanya dalam. Dalam betul kan. Seorang Kang Iwan aja itu masih membayangkan. Minum dulu supaya bening. Tidak apa-apa, nggak ada masalah. Karena saya bukan pengagum, bukan hal itu. Ya. Jadi saya bisa bayangkan berapa persen penduduk Indonesia yang menonton Netflix. Dan seberapa besar yang
sekarang netizen di itu apa namanya di medsos membahas masalah Jessica dengan melihat tayangan yang sebenarnya dari Netflix. Nah, kalau kita lihat dari tayangan Netflix itu banyak bolong-bolongnya dari. Luar biasa nih kita di saudari. Terima kasih. Ini Bung Cimol, teman saya yang luar biasa. Terima kasih Bro. Kak Reza. Dari konsor, yaitu Cafe Heyo. Terima kasih pada Pak Edi Kusuma. Terima kasih lagi. Ini boleh dimakan nanti atau sekarang? Oh, tidak boleh ditinggal. Nah, Ya, nasi goreng fantastik. Gila. nasi goreng fantastis. Fantastic Four. Iya. Buat Saya teruskan ya. Ya, silakan Kak. Saya Terima kasih Pak Edi. Pada analisa dari mereka itu sangat tergantung analisa para medsos, para netizen. Itu kalau misalnya bisa melihat langsung apa yang tertera di Netflix, itu luar biasa di sini. Saya di situ juga bisa melihat seorang yang namanya Prof. Edi bisa mengatakan bahwa dia Jessica itu udah pasti bersalah. Dengan waktu dia berbicara, ditanya diwawancara di TV gitu kan, matanya itu lihat ke atas. Jadi pada saat melihat ke atas itu menurut pendapat dia bahwa Jessica bersalah. Pada saat lihat mata ke atas itu, Wah, luar biasa. dia akan mengarang cerita. Suplai terus datang. Suplai terus datang. Kang Roni, terima kasih Kang Roni. Ini namanya Luar biasa. Ya. Mau ditarik lagi. nasi goreng Brabos. Fantastic Four. Mangga, Pak. Saya teruskan ya. Iya, Kak. Dia mengomentari Jessica seperti itu. Padahal seorang Prof. Edi itu bukan ahli gestur, Oh, Dia tapi berbicara berbicara. sesuatu di luar disiplin dia ya. Dia bisa berbicara semacam itu, padahal bukan keahlian dia. Saya pikir seorang Prof. Edi bisa mengatakan begitu, saya juga bisa dong. Ini Prof. Edi yang mana nih? Yang Wamenkumham. Wakil Menteri Kumham. Nah, saya sebutin Prof. Dia itu. Oke. Dia mengatakan seperti itu. Lalu saya cari, masih di Netflix juga cari gitu. Dia berbicara, gitu. Juga matanya lihat ke atas. Oh, kalau gini orang juga nggak bisa dipercaya pada saat dia lihat ke atas. Dia lagi mengarang-ngarang omongan, cerita Kepala. banyak loh. Ya, dia bisa, saya juga bisa dong. Tapi Sekarang kita ngobrol mata kata saya seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau ngomong juga suka ke atas kadang. Begini kan Pak. Tapi kalau tentang Bapak yang sampaikan tadi kan, ya, beliau itu kan dia kan ahli pidana kan. Iya. Dia harus menjelaskan keahliannya dia kan. Dia menentukan apa. Sebentar. Yang saya suka dari dia mengatakan, no autopsy, no crime. Nah, itu paling benar dia ngomong ini. Ya itu sesuai lah kalau begitu. Nah, itu sesuai dia. Benar dia kan. Tidak Benar. ada otopsi, tidak ada kasus. Ya dia ngomong begitu. Itu benar. Benar. Yang dia mengatakan begitu. Berkasih. Faktanya ya dia harus akui apa ya, tidak ada otopsi, tidak ada kasus. Tetapi kalau mengatakan dia bersalah, yang menentukan salah tidaknya itu hasil daripada pemeriksaan saksi ya Pak ya, keterangan saksi, keterangan terdakwa, Betul. ya kan, bukti petunjuk, ya kan, bukti surat. Nah ada beberapa ada 5 tuh Pak. Jadi tuh hakim akan bisa memutuskan ya kan Pak dengan 2 alat bukti itu, ya kan itu hakim, ya kan Pak. Kalau si jaksa itu hanya bisa menuntut kan Pak, ya kan. Tapi kan beliau ini apakah dia hakim atau ahli Pak gitu loh. Kalau dia ahli ya nggak bisa mengatakan begitu loh Pak. Itu nggak berhak untuk mengatakan dia bersalah gitu loh Pak. Kalau Ya. saya Ya. gitu loh Pak. Iya. Gitu loh. Jadi saya sebetulnya konsepnya tadi kan Netflix tadi itu. Netflix. Dia film dokumenter dan membuat itu sedemikian rupa buat side dan benar. Karena tidak ada rekayasa di situ. Dari sisi produksinya. Dari sisi produk. Nah, tadi kasus siapa namanya ahli yang dari Australia dinyatakan itu. Dan
kita bisa melihat di situ bagaimana kegugupan para jaksa itu pada saat mendengar Jessica itu tidak bersalah. Ya, kita itu bagaimana kegugupan mereka itu dan bagaimana mereka merancang saya katakan merancang itu begini, supaya dia apa yang pernyataan dia itu nggak benar dengan cara dideportasi. Jadi gini, karena artinya ahli itu menjelaskan keahliannya dia, tidak bicarakan tentang Jessica, ya kan, keahliannya dia tentang racun, ya kan, tentang Persis, ya. Tidak Apa? masuk ke materi perkara ya. perkara dia. Betul. Nah, dia secara keilmuan Betul. antara jaksanya dijelaskan oleh ahli seperti itu, kenapa dia mencari-cari kedatangannya ini? Itu yang saya pertanyakan. Apa? Lu ini gimana di persidangan kayak begini? Lu bicara kok materinya apa sih sebetulnya, ya, Pak? Penjelasannya kok sudah jelas, ya kan? Dia tidak masuk ke itu ya, pada saya tidak masuk ke Jessica-nya, ya kan, masuk ke ahli tentang racun, tentang apa namanya yang ada di ahli itu mengatakan, saya lupa sih bahasa apa, dia pakai bahasa Inggris translatornya, ya. Artinya dia sesuai apa yang ditanya, apa yang dijawab. Ya, Betul. kan? Tapi jangan lari-lari kemana-mana. Ya betul mas saya itu. Saya bukan ahli gestur. Seperti tadi, boleh dong saya ngomong seperti Prof. Edi tadi itu. Ahli pidana tapi ngomongin gestur. Saya juga bisa dong. Nah saya melihat gestur dari para jaksa itu begitu kaget. Begitu kaget gitu kan. Kelihatan ini. Dan apalagi di waktu ditanya sama Netflix itu masing-masing itu kan ditanya tuh. Bagaimana mereka membuat strategi untuk mendeportasi. Makanya Si ahli. perlunya kita lihat tayangan Netflix itu secara ini. Dan saya pernah katakan juga Kang Iwan. Ini Kang Iwan. Saya memperhatikan Edi yang lain. Pada saat dia datang ke makam, kan? Ya, ke makam, lalu dia berbicara tuh ceritanya dengan itu. Itu saya melihat ini bener nggak sih dia tuh bersedih. Apa emang yang dia katakan? Ya pokoknya artinya merasa kehilangan segala macam dan kelihatan bersedih, berusaha supaya kelihatan sedih. Sebenarnya benar nggak sih? Kok kelihatannya cuman acting doang supaya kelihatan sama kamera Netflix bahwa dia itu bersedih? Boleh Boleh dong saya berkata. punya persepsi Kang Karna, boleh. Itu kan persepsi Kang Karna ya, tafsir. Saya kira ini kita mendapatkan banyak hal yang patut membuat kita lebih optimis ya Kang Reza ya Kang Karna ya terhadap upaya PK yang akan segera kita harapkan bisa betul-betul bergulir yang sedang sekarang dimatangkan oleh tim pengacara. Dan ini membuat netizen, warganet juga layak optimis bahwa pengawalan ini oleh warga Ya termasuk Bravo, Bang. oleh berapa tentu kan. Nah, ini menjadi sangat relevan dan dan realistis gitu ya, Pak. Karena ini habis-habisan kan dengan ribuan advokat di belakang ini yang sudah mendapatkan kuasa dari Jessica untuk pengawalan proses ini, dan kita harapkan mudah-mudahan pada saat ini nanti kita bisa mendapatkan update nih Pak Bostam bagi warganet juga ya kan, karena ya bagi tentu saja pemirsa atau pendengar Bravo, karena saya kira mereka pada giliran akan memberikan lebih banyak ini lagi penyemangatan gitu. Gimana? Masih dengan Netflix deh. Sebelum PPK. Dia punya waktu ini Kang, punya agenda yang harus segera. Oke. Iya. Singkat saya akan tanyakan ke Kang Reza sama Pak Besar. Saya lihat di Netflix itu menyetir dengan mobil yang bagus. Beliau. Iya beliau. Oke. Nyetir dengan mobil yang bagus. Mobil tua itu, Bang. Mobil tua. Beliau mobilnya otomotif saya dengar. Betul. Nah jadi itu kan bisa juga mengaburkan. Wah ini pasti. Soalnya mobilnya bagus walaupun mobil tua. Kelihatan bagus kan? Iya. Kelihatannya off-road tuh mobil tuh.
Dan lalu sempat mengatakan bahwa ini dapat loh dari dari Hadiah. hadiah. Nah, tolong ceritakan itu sebetulnya gimana sih? Gini Pak, itu mobil sebetulnya waktu itu sih dalam keadaan di orang baik ya. Saya karena saya hobi otomotif, saya restorasi lah. Gitu. Jadi ceritanya itu selama saya menangani kasus Jessica bersama Bang Oto dan tim yang lain, saya tuh nggak punya waktu lagi Pak. Kasus-kasus saya juga diserahkan kepada teman. Kalau gitu, apalagi ngurusin mobil, ngurusin apa, ya kan. Jadi satu minggu tuh ada yang 3 kali sidang ya kan Pak untuk Jessica ya Pak. Kalau nggak salah 3 kali sidang ada yang 2. Nah, ini pada saat putusan, ya kan Pak. Saya cerita nih dari kawan saya ini, ya kan Pak. Yang kawan saya itu adalah teman baik saya. Gitu. Juga hobinya otomotif, dia punya 2 Jeep. Begitu loh. Dia itu kalau dia taruhan dengan temennya. Dengan temennya. Teman saya. Itu harus jelas. Nah, jadi Dengan temannya. dia taruh nih. Coba. Dia bilang, Bukan klien, Kang. ya, Jessica dalam putus ini kawan saya bilang bebas. Bilang begitu. Kawannya bilang nggak bebas. Oh, Gitu loh. Kalau bilang begitu, kalau nggak bebas, kata kawan saya, ini mobil gua kasih ini ke si ini nih, biar dia rawat lah, kira-kira gitu loh, Pak. Tuh, Hidayat Bostam. Saya nggak tahu persoalan itu, gitu loh, Pak. Memang teman saya di showroom, gitu loh, Pak. Jadi memang saya suka itu otomotif, ya suka dilihat kalau saya ke rumah motor, ya saya bawa Cherokee saya kadang-kadang ganti-ganti spare part. Nah akhirnya dia lihat saya mampir ke tempatnya ada Jeep gitu loh Pak. Udah gitu, Jeep boleh juga nih saya bilang gitu. Gitu. Ceritanya gitu. Dalam putusan itu diputus Jessica bersalah, dia kan kalah nih. Harusnya kan dia menang. Jessica bebas. Nah bilang ternyata Jessica nggak bebas. Udah gitu. Lo kalau taruh enggak? Dan memang bagian gua kata temannya dia tuh enak aja, mendingan gua kasih nih, kali-kali gua kasih mobil ke teman gue ini, kira-kira gitu Pak. buat Kang Reza nggak ada rencana ngegugat atau apalah sebutnya ke Edi Solihin tuh. Udah dikatakan du'afa. Jangan salah loh. Anggaplah yang mencerca saya satu orang, anggaplah siapapun itu, pokoknya anggaplah ada yang mencerca saya. Tapi seumur hidup saya, sepertinya baru kali ini saya didoakan oleh ribuan bahkan mungkin jutaan umat manusia. Ya, di komen-komen episode Bravos atau di podcast lain mendoakan saya kan, karena mendoakan saya supaya bisa ya katakanlah istiqomah, tidak gentar, tidak mundur dan seterusnya. Baru kali ini saya rasanya didoakan oleh umat manusia sebanyak itu. Ya, serius. Oh, tidak perlu lah, saya pikir jutaan orang berlawanan dengan satu cercaan. Ya, amin ya, setuju kita amin kan? Amin. Itu Kang Iwan. Ya, jadi menurut saya ini ada beberapa komen ini kan dari Enak ya hari ini kalau sebut luar amin. biasa. Ini luar biasa. Jadi Kagak takut juga. ini Pak Bostam terus saja sekali lagi kami semua di Bravos Radio Indonesia, semua kami Kang Karna, Kang Reza, saya Kang Uli juga dan pasti juga Pak Edi Kusuma, semua berdoa dan memberikan dorongan moral Amin. maksimal buat Amin. nanti pengacara Jessica Malwongso. Kita berada di studio yang katakanlah studio kedua, apa sih Pak Edi tadi, studio satunya lagi dari Bravos, second studionya kompleks studio Bravos di tempat ini. Saya senang loh, kenapa? Kenapa? Di studio satu lagi, Tidak ada makan minum. mejanya lebar tapi kosong melompong. Isinya studio sebentar sudah banyak. Nah, ini kita juga ditonton ini, jangan salah. Oh, Sam, karena ada banyak penonton kita, bukan aja Mas Imam. Sorry, biasanya kan Mas Imam aja kan. Di sini bukan Pak Edi, ada Dea dan Dinda ya. Oke, Dea dan Dinda, terima kasih. Terima kasih loh atas dukungan buat all the nice drinks and all the food ya.
Terima kasih. Kita mendoakan untuk Pak Bostam ya. Of course, we Dan enjoy this kawan-kawan very much. supaya sehat, terus berjuang menghasilkan yang terbaik, keadilan. Berjuang terus, Pak. Keren. Keren. Makasih banyak Pak, sama-sama Pak. Harus kita perjuangin Pak Jessica. Kebebasan Mudah-mudahan Jessica, ini- walau ini- Jangan lupa juga doain Bang Oto dan timnya. Oh iya. Yang semangat, sehat terus Pak perjuangan kita. Apapun hasilnya, tetapi saya membangun keyakinan bahwa kerja ikhlas, kerja keras Pak Bostam dan kawan-kawan, ini era baru Indonesia perubahan ke depan. Luar. Amin. Baik, ya, dan terima kasih lagi pada Pak Edi Kusuma dan Dea dan Dinda. Terima kasih lagi ya atas supportnya. Luar biasa. Ya, sahabat Bravo, kita tuntaskan jumpa kita kali ini dengan pembahasan yang tentu saja Anda tunggu-tunggu dan akan terus berlanjut mengenai apa yang akan terjadi dalam proses penegakan hukum yang menyangkut Jessica Kumala Wongso. Kita akan berjumpa lagi pada lain kesempatan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.